Kamu kalau gabut ngapain? Kalau aku scroll TikTok. Tos dulu kalau sama. Oke, ini ada orang belanja. Biasanya habis belanja terus dimakan nih. Nah kan bener. Jadi kepo deh. Kalian tiba-tiba orang yang kalau lagi mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan suka perhatiin kemasan produknya bukan? Tahu nggak? Kalau sebenarnya kemasan pada suatu makanan atau minuman itu ada aturannya sendiri loh. Nah, peraturan yang mengatur mengenai hal ini adalah peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Salah satu bagian yang diatur dalam peraturan ini adalah mengenai bahan baku. Nah, biasanya kan di dalam kemasan tuh ada yang namanya komposisi atau daftar bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk membuat suatu produk gitu kan. Daftar dari bahan-bahan tersebut itu harus diawali dengan kata-kata, yaitu yang pertama daftar bahan atau bahan yang digunakan atau bahan-bahan atau komposisi. Selain itu nggak bisa ya, misalkan kalian mau ngasih nama ini dibikin dari kayak gitu nggak bisa ya. Jadi harus milih antara daftar bahan, bahan yang digunakan, bahan-bahan atau komposisi gitu. Nah, nama-nama bahan yang digunakan dalam produk tersebut disusunnya juga ada aturannya. Jadi, bahan yang diletakkan di urutan paling awal itu memiliki proporsi atau jumlah yang paling banyak. Misalkan, dalam suatu komposisi bahan itu yang pertama dituliskan adalah air, kemudian terigu. Berarti jumlah bahan yang paling banyak dalam satu produk tersebut itu air. Terus nomor 2 terigu. Terus berikutnya itu makin sedikit penambahannya. Selain itu ada lagi aturan yang cukup menarik, yaitu jika dalam suatu kemasan produk, makanan atau minuman dicantumkan kata-kata dari, dengan, atau mencantumkan gambar suatu bahan pangan, maka di bagian komposisinya atau di bagian daftar bahannya itu harus dicantumkan beserta dengan persentasenya. Jadi misalkan dalam suatu kemasan minuman kopi, ada di situ dituliskan dengan gula aren atau dicantumkan gambar gula aren, maka dalam daftar bahan atau komposisinya itu wajib dicantumkan berapa persen, misalkan 2%, 3%, dan seterusnya. Nah, itu tadi tuh hanya sebagian kecil aja tentang peraturan yang mengatur tentang label suatu produk makanan atau minuman. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 31 tahun 2018. Hal-hal yang seperti ini tuh penting diketahui khususnya untuk produsen makanan atau minuman ya. Jadi dapat meminimalisir masalah-masalah yang mungkin timbul cuman karena salah bikin kemasan produknya aja gitu. Kan sayang banget. Segitu aja dulu. Thank you yang udah nonton sampai habis. Semoga informasinya bermanfaat. Oh ya, tulisin juga opini atau pendapat kalian mengenai peraturan-peraturan yang tadi udah aku sampaikan gitu ya, di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.